Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revan. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab routing overview. Oke, pada bab routing overview kali ini di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada metrik, yang kedua itu akan menjelaskan apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Dan yang ketiga itu ada klasifikasi routing. Yang ketiga ada RIB dan FIB. Yang keempat di sini yang kelima di sini ada connected route, yang keenam ada administrative distance, dan ketujuh di sini ada prioritas pemilihan routing. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu metrik. Kita bisa lihat di sini untuk metrik ini yaitu merupakan parameter dalam menentukan best path ataupun jalur terbaik dalam proses routing. Nah, kita perlu mengetahui untuk algoritma penentuan best path routing itu kita bisa disebut dengan tiebreaker. Nah, urutan yang pertama itu adalah distance. Nah, setiap protokol yang lain itu memiliki distance yang sama. Misalnya di sini sama ya, sini distance yang antara router sini dan yang sini itu distance sama, maka jalur ataupun penentuan routing itu akan dialihkan berdasarkan metrik. Nah, setiap routing protokol itu memiliki cara kerja ataupun metriknya masing-masing. Kita bisa lihat topologinya di sini. Nah, sini untuk terkait distance kan ada 4 router ya di sini. Router 1 dengan router 2 itu menggunakan RIP dan router 1 ke router 3 itu menggunakan OSPF. Di sini tujuannya itu adalah menyambungkan koneksi ataupun mengirimkan paket dari router 1 ke router 4. Mana best path yang akan digunakan? Nah, di sini algoritma penentuan best path routing itu yang pertama kita bisa lihat digunakan parameter distance. Di sini step distance ataupun routing protokol itu memiliki distance-nya default masing-masing. Untuk yang RIP distance-nya adalah 120, untuk yang OSPF itu distance-nya adalah 110. Nah, di sini menggunakan parameter distance, berarti kita bisa sebutkan semakin distance-nya kecil, maka semakin diprioritaskan. Nah, dari itu ketika router 1 ingin mengirimkan paket ke destination ke router 4, maka dia akan menggunakan jalur yang bawah di sini, yaitu router 1 ke router 3. Nah, router 1 ke 3 ini menggunakan OSPF dengan distance 110. Lebih kecil, ya, jadi lebih kecil dibandingkan dengan OSPF. Dibandingkan yang RP adalah ini 120. Jadi di sini distance yang sama ini memiliki parameter yang akan digunakan itu antara router 2 dengan router 3 itu memiliki distance yang sama. Bahwasanya distance itu bisa di custom ya untuk menggunakan routing protokol yang sama pada topologinya itu boleh, karena itu sesuai dengan kebutuhan di sini. Contoh kasus kita bisa lihat pada tentunya di sini untuk contoh kasusnya lagi. Nah, di sini kita bisa lihat pada step router itu menggunakan routing protokol RIP ya, RIP. Untuk di standar defaultnya itu adalah 120. Untuk RIP ini bagaimana kasusnya apabila router 1 ingin ke router 5, tapi di router selanjutnya ya, Pak, itu maupun di router 2 maupun di router 3 itu distance-nya sama yaitu 120. Maka dari itu kita bisa menggunakan parameter yang kedua yang dinamakan dengan metrik. Nah, jadi metrik itu bisa dijumpai pada step routing protokol. Step routing protokol itu memiliki cara kerjanya itu berbeda-beda. Adapun untuk yang RDP itu cara kerjanya metriknya berdasarkan hop count ataupun jumlah lompatan pada setiap hopnya. Di antara router 2 dengan router 3 desainnya sama 120. Maka dari itu ketika router 1 ingin mengirimkan paket ke router 5, dia akan menjumlahkan lompatannya terlebih dahulu. Misalkan sini lewat atas. Mulai dari router 1 ini dihitung lompatan 1, terus dari router 2 ke router 4 ini 2, dan router 4 ke router 5 ini 3. Berarti kalau jalur yang atas itu ada 3 lompatan ya. Nah, untuk yang jalur bawah di sini dari router 1 ke router 3 bawah itu hanya 2 hop
kalau lewat atas itu 3 hop. Maka kita bisa lihat di sini untuk router yang mengarahkan pada jalur dengan nilai metrik terendah, ya itu di sini. Nah, di sini kita coba kenalkan untuk metrik, cara kerja metrik ya, setiap routing protokolnya. Di sini untuk RIP dia itu menggunakan hopcon ya. Untuk RIP Routing Information Protocol itu menggunakan hopcon. Nah, yang untuk EJRP itu adalah menggunakan key value ataupun di sini adalah loading, delay, reliability atau juga MTU. Nah, untuk ISIS dia itu menggunakan COS. Yang OSPF juga itu menggunakan COS ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk jenis metrik yang digunakan untuk step routing protokolnya. Itu kan ada ini ada hopcon. Jadi hopcon itu untuk menghitung jumlah lompatan ya. Dan satu hop itu dihitung satu router. Jadi untuk jumlah lompatan yang terkecil itu nilai terbaik. Di sini ada cost. Cost ini itu adalah step link yang dalam jaringan. Dan ini memiliki cost yang terkecil itu akan menjadikan best path. Ya. Untuk bandwidth ini sama, hampir sama dengan cost. Bandwidth ini pada setiap path dia akan menjadikan path dengan bandwidth terbesar sebagai best path-nya. Dan untuk load ini akan menghitung beban dari setiap path dan juga akan dijadikan beban terkecil itu sebagai bed path-nya. Dan di sini ada delay. Nah, delay ini adalah mengirimkan paket dari setiap path. Namun ada waktu juga yang untuk diperlukan setiap path-nya. Untuk path delay terkecil itu akan menjadi best path. Dan terakhir di sini ada reliability. Untuk reliability ini nilai kehandalan dari sebuah path. Misalnya sering tidak terjadi error ataupun kegagalan dalam link tersebut. Nah, untuk nilai reliability tertinggi itu akan menjadi best path-nya. Oke, nah seperti itu untuk penjelasan metrik kali ini, dan kita akan lanjutkan yang kedua di sini yaitu apa yaitu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Nah, oke, kita bisa lihat di sini untuk routing itu bekerja ya pada layer 3. Dan routing ini juga dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Jadi untuk routing ini perangkatnya itu adalah router ya. Kita bisa lihat di sini terdapat ada jaringan A yang ingin mengirimkan paket ke jaringan B. Yang jaringan A subnet dan networknya berapa, untuk jaringan B dan ini juga subnet dan networknya itu berapa. Nah, jadi untuk routing itu merupakan proses penentuan jalur terbaik, best path ya, untuk jalur terbaik itu. Nah, kalau misalkan ini kan hanya 2 network. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan networknya itu banyak? Nah, jalur terbaiknya itu akan lewat mana? Nah, fungsi routing ini bisa kita ketahui untuk routing dapat juga diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana keduanya berada pada network yang berbeda. Untuk masuk ke OSI layer, maka proses routing itu terjadi pada layer 3, yaitu network layer, yang berkaitan dengan pengalamatan IP. Nah, untuk router itu hanya terdapat portnya itu sedikit berbeda dengan switch ya. Kita bisa lihat di sini kita ketikkan router mikrotik. Kita bisa lihat. Nah, untuk perangkat router itu seperti ini ya, teman-teman, kurang lebihnya. Di sini terdapat ada banyak sekali macam router mikrotik. Itu untuk perangkat dari router. Dan kita bisa lihat di sini juga kita itu kenapa membutuhkan routing. Nah, kita bisa lihat di sini gambar di atas. Di sini terdapat ada berbagai macam subnet ataupun network. Misalnya ingin di sini antara router A dengan router B itu ingin mengirimkan paket data. Nah, di sini kita harus membutuhkan yang namanya routing untuk menentukan jalur terbaiknya yang akan dilewati. Dari sini juga terdapat ada semacam topologi untuk routing. Jadi nanti itu dari source
ya dari source ke destination itu melalui jalur mana. Nah, jadi di sini kita itu kenapa membutuhkan routing. Nah, secara umum routing itu adalah salah satu elemen kunci dalam desain dan pengelolaan jaringan yang memungkinkan komunikasi efektif antar perangkat dan antar jaringan. Dan adapun untuk alasan-alasan kenapa kita membutuhkan routing, di sini itu mempermudah manajemen jaringan, misal dari sisi pengelolaan bandwidth, keamanan, dan juga sebagainya. Dan routing ini ketika jaringan lokal itu sudah mulai kompleks, nah kita itu butuhkan yang namanya routing. Nah, untuk routing juga itu bisa memecah broadcast domain. Nah, untuk routing ini juga bisa untuk kebutuhan routing ini juga bisa untuk koneksi antar wide area network atau WAN. Dan untuk kebutuhan routing juga di sini ada terdapat itu pengelola atau redundancy dan ketersediaan tinggi. Jadi itu untuk penjelasan apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya, dan kita akan lanjutkan selanjutnya yaitu klasifikasi routing. Nah, oke, untuk pengenalan RIB dan FIB, di sini untuk RIB itu adalah kepanjangan dari Routing Information Table, dan untuk FIB itu adalah Forwarding Information Table. Nah, di sini ada yang namanya istilah control plan dan juga data plan ya. Untuk control plan ini diibaratkan sebagai otaknya. Nah, sedangkan untuk data plan itu diibaratkan sebagai kemampuan. Nah, untuk control plan ini memanfaatkan yang namanya FIB. Nah, information table ini bisa kita kenal juga yang namanya routing table. Jadi control plan ini akan memanfaatkan yang namanya routing table, berisi terkait informasi ataupun tertuju kepada network-network yang ingin dicapainya. Nah, untuk sedangkan data plan yaitu diibaratkan sebagai kawannya. Jadi data plan itu akan memanfaatkan yang namanya forwarding information table. Jadi kumpulan-kumpulan informasinya ini akan jadi nanti data plan ini diibaratkan sebagai orang lapangan. Jadi nanti di lapangan itu penerapan ataupun implementasinya akan bagaimana. Nah, itu nanti dilihat secara kerjanya dari FIB-nya. Nah, untuk forwarding information table seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya DAC. Di sini kalau bisa lihat, nah ada yang namanya DAC. DAC ini Dynamic Active Connected. Nah, ataupun network yang terhubung secara langsung, yaitu antara router 1 dengan router PC1. Nah, kita ambil topologinya di sini. Nah, jadi antara router 1 dengan PPC1 dan juga router 1 dengan router 2. Nah, di sini ada informasinya, dan ketika misal tidak terhubung secara langsung, misal ke yang 20.0 ini, maka itu akan dilakukan routing. Nah, jadi routingnya ini dilakukan secara statik ya, untuk yang atas. Nah, dilakukan secara statik. Nah, jadi ketika mana router 1, nah di sini router 1 ingin berkomunikasi dengan network yang dimiliki oleh PC2, maka dia akan melakukan routing terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa melakukan praktik ataupun tidak. Namun di sini hanya awal pembacaan saja, jadi hanya mereview terkait konsep-konsepnya terlebih dahulu. Oke, untuk di sini kita bisa lihat ya. Nah, untuk router information base atau RIB di sini, untuk RIB ini adalah table data dalam router yang berisi daftar rute ke jaringan atau network tertentu. Untuk RIB juga berisi metrik ataupun nilai prioritas dan dari masing-masing rutenya. Dan untuk RIB ini terbentuk dari semua rute yang terbentuk dari Dynamic Routing Protocol. Semua rute itu connected ke semua networknya, dan juga setiap konfigurasi rute itu tambahan seperti static route.
Dan bisa lihat di sini untuk route flags-nya ya di bagian sini misal ada DAO, jadi DAO itu dynamic active, O-nya itu OSPF, dan juga ada DAR, R-nya itu apa ya. Nah untuk selanjutnya ada yang FIB-nya yaitu Forwarding Information Base. Jadi FIB ini hanya berisi rute yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur pilihan untuk meneruskan paket atau rute yang sering digunakan. Nah hal ini juga sering dalam bentuk cache ya untuk FIB ini, yaitu format terkompresi atau pre-compiled yang dioptimalkan untuk perangkat keras penyimpanan dan pencariannya. Dan untuk gambaran secara gambarnya ini seperti ini ya untuk RIB. Jadi nanti itu RIB-nya ada bagian sebelah sini ya, dan ada bagian routing table dan juga RP table-nya. Dan ini akan membentuk yang namanya RIB, dan nanti ada yang namanya itu adalah chef. Oke, untuk selanjutnya di sini kan di sini ada routing table ya, berisi informasi. Nah, secara umumnya ketika kalian lihat di sini ada terdapat distance. Distance ini semakin kecil maka itu semakin diprioritaskan. Tapi secara lapangannya itu misalkan di sini kan tertulis 192.168 ya. Nah, di sini itu kalau misalkan dari 192.168 1.1 sampai 192.168 1.62 kan slash 26 itu 64 dikurangi network sama broadcast berarti jadi 62, maka dia menggunakan entry nomor yang ketiga. Nah untuk sedangkan misalkan ini menunjukkan network dari 192.168 ke 1.3 ini sampai ke 62 itu atasnya 63. Nah jadi 192.168 ke 1.63 ini kalau slash titik 0 ini titik 0 slash 25 ya, slash 25 itu berarti 128 kalau dikurangi network sama broadcast yaitu 126. Jadi 192 198 192 168 1.126, maka dia menggunakan entry yang kedua ini. Nah kalau misalkan 126 ke atas itu sampai 254. Nah kan kalau 254 itu slash 24 itu dikurang 256 dikurangi 2 berarti 254. Kalau misalkan di sini tertulisnya 192.168 1.127 sampai 192.168 1.254, maka dia akan menggunakan entry yang ketiga ini yang ini ya yang satu distance 100 ini. Nah jadi itu untuk implementasi secara lapangannya ya. Dan itu kita akan lanjutkan yaitu connected route. Oke, pada bagian connected route ini adalah bagian DAC ya pada routing protokol ini. Ya, jadi misalnya di sini terdapat ada topologi. Topologinya ini mungkin sederhana di sini. Nah, router 1 dan router 2 masing-masing memiliki networknya. Nah, ketika melakukan addressing pada satu router, misalnya pada router 1, nah sini bagian IP address-nya itu akan menambahkan secara manual untuk tertiga IP-nya berapa, untuk router 2 IP-nya berapa. Nah, ketika menambahkan IP address valid di setiap interface-nya, nanti di bagian routing table-nya itu terbuat secara otomatis, yaitu dengan flag DAC ya. Nah, nanti bagian flag-nya di sini terdapat ada DAC. Nah, misalkan untuk yang 10.10.10.0 itu mengarah ke router 1 dan router 2. Nah, kemudian juga ada akses ke 192.168 10.0 yaitu router 1 mengarah ke PPC 1. Nah, di sini bisa lihat ada berbagai komponennya. Ada DST address. Memang router 1 ini ingin mengkoneksikan ke network yang dimiliki oleh PPC.
1 yaitu 10.0. Kemudian ada gateway-nya melalui Ether 3 dan di sini juga terkait ada distance. Nah, distance ini kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, terus secara singkatnya itu setiap DAC ataupun setiap routing table itu nanti akan memiliki distance default-nya. Dan itu terkait gambaran connected route. Nah, sini ada berbagai parameter yang harus kita ketahui terkait connected route ya. Nah, di sini misalnya jika terdapat dua buah IP address yang berasal dari subnet yang sama pada sebuah interface, itu hanya akan ada satu connected route. Dan juga di sini jangan menempatkan dua IP address dari subnet yang sama pada dua interface yang berbeda karena ini akan membingungkan tabel dan logika routing di router. Oke, jadi mungkin seperti itu saja terkait connected route ya. Nah, kita akan lanjutkan yaitu administrative distance. Nah, untuk distance ataupun bisa disebut juga administrative distance. Nah, ini administrative distance ini merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan rute dengan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur untuk mencapai tujuan. Nah, jadi setiap routing protokol itu memiliki distance default-nya masing-masing. Walaupun setiap routing protokol itu memiliki distance default-nya masing-masing, kita pun bisa tetap mengcustomnya. Nah, kalau misalkan dibutuhkan. Nah, bagaimana untuk gambaran penggunaan distance ini? Jadi distance ini bisa digunakan dalam failover karena memang terdapat beberapa jalur untuk mencapai tujuan. Dan di sini untuk goals-nya itu jangan goals-nya ini dengan memilih ataupun menentukan rute jalur terbaik. Di sini ada tingkatan-tingkatan atau bisa disebut dengan T-breaker ya. Jadi T-breaker itu ibarat kayak urutan pemilihan best path-nya ataupun rute terbaiknya. Yang pertama itu ada distance, yang kedua itu ada metric, yang ketiga itu ada round robin. Nah, untuk yang metric ini kita akan bahas nanti. Nah, untuk kali ini kita bahas terkait distance terlebih dahulu. Jadi distance ini mungkin untuk contoh penerapan topologinya itu adalah seperti ini. Untuk contoh misalnya topologinya seperti ini. Nah, untuk kita bisa juga untuk penerapannya itu ke ISP ya. Nah, di sini terdapat ada 4 router. Nah, ini tuh saling terhubung. Nah, kita bisa lihat di sini routing protokolnya itu memakai apa. Dan untuk distance-nya itu seperti apa. Nah, untuk contoh topologi penerapan yang pertama. Nah, untuk yang contoh topologi yang kedua, mungkin bisa juga penerapan ISP ya. Ataupun untuk failover gitu. Nah, jadi ketika router A ingin menggunakan ISP1 ataupun ingin menggunakan ISP2. Nah, nanti bisa lihat kalau misalkan untuk menggunakan failover berarti nanti distance yang A ini lebih kecil dibanding distance yang menuju ke ISP1 ini. ISP kedua ini ya. Nah, jadi itu untuk contoh penerapan topologi dari distance-nya. Walaupun kita bisa lihat di sini untuk topologinya. Nah, di sini terdapat ada router A, router B, router C, dan router D. Nah, router A ini ingin mengirimkan paket ke router B. Nah, di sini itu terdapat ada distance-nya masing-masing untuk router A ke router D dan juga ke router C itu memiliki distance-nya adalah 90. Dan untuk router A ke router B itu maka distance-nya adalah 110. Jadi untuk jalur yang digunakan itu adalah karena kan distance itu memilihnya jalur yang terbaik ya. Walaupun jalur yang tercepat yaitu adalah distance 90 yang EJRP. Jadi nanti itu dari router A ke router D
dan ke router C lalu ke router B. Jadi ini akan muter ya, akan mengelilingi terlebih dahulu. Jadi contoh kecilnya seperti itu, dan kalian juga bisa ingin mengcustom desainnya. Jadi kalian bisa pergi saja ke bagian routing table-nya ini, bagian distance-nya itu jangan ubah. Oke. Namun ada juga untuk distance default-nya. Tadi distance itu memiliki distance default-nya, kita bisa lihat di sini untuk connected interface itu default-nya. Distance default-nya itu adalah 0, untuk static route itu adalah 1, dan yang lainnya. Oke, jadi seperti itu untuk menemukan administratif distance kali ini. Dan kita lanjutkan yaitu prioritas pemilihan routing. Nah, oke, di sini kita masuk ke prioritas pemilihan routing. Jadi di sini tuh apa saja parameter yang bisa digunakan dalam menentukan best path atau jalur terbaiknya. Nah, kita bisa tentukan yaitu prioritas pemilihan routing atau T-breaker. Di sini terdapat topologi. Nah, sebenarnya topologinya ini bebas, mau itu semuanya router atau source-nya router, destination-nya itu adalah server, itu bebas. Intinya prioritas pemilihan routing ini dijalankan atau digunakan apabila terdapat beberapa jalur dari source ke destination. Nah, bagaimana untuk cara menentukan ataupun algoritma prioritas pemilihan rutenya itu seperti apa? Nah, jadi di sini sudah sampai topologinya. Jadi topologi ini kita ambil dari web Citra Web. Nah, di sini ketika ingin mencapai destination, dia memiliki 3 jalur, baik kita menggunakan jalur A, jalur B, ataupun jalur C. Nah, di sini terdapat ada routing table-nya juga. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk parameter yang pertama dalam menentukan prioritas jalur terbaiknya adalah berdasarkan destination yang lebih spesifik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan destination yang spesifik? Yaitu dengan network yang lebih spesifiknya. Jadi di sini tuh untuk yang server, bagian destination itu memiliki IP networknya adalah 30.0. Nah, tapi kalau misalkan dilihat di routing table-nya, 30.0 ini memiliki prefix yang berbeda. Nah, maka dari itu ketika router 1 ingin ke destination-nya, yaitu server 30.0, maka kita bisa lihat terlebih dahulu network yang spesifikasinya itu yang mana. Kita bisa lihat untuk /24, /24 itu kita jumlahkan host yang bisa digunakan adalah 256. Dikurangi network dan juga broadcast adalah 254. Nah, sedangkan yang /29 itu jumlah host yang digunakan adalah 8, dikurangi network dan host ya itu jadi 6. Maka dari itu network ataupun ya destination yang lebih spesifik adalah yang B ini. Yang B. Nah, karena ketika sourcing mencapai destination, itu kita lihat terlebih dahulu network yang lebih spesifiknya. Yang 30.0 ini. Nah, 30.0 ini prefixnya dengan yang /29. Jadi dari 1 sampai 6 itu menggunakan /29. Sedangkan untuk yang ke 6 ke atas, 6 ke atas itu baru menggunakan yang /24. Ya, kita bisa lihat di sini untuk penjelasannya parameter yang bisa digunakan untuk menentukan jalur yaitu backupnya itu jadi di sini ada juga untuk jalur backupnya. Nah, jalur backup itu adalah parameter yang kedua itu berdasarkan distance. Distance-nya ini lihat paling kecil ya. Kan tadi yang B. Ini paling utama. Nah, berarti sisanya A dan C. Dan itu distance yang paling kecil itu adalah 30.0/24. Nah, maka dari itu yang A ini merupakan jalur backup-nya yang bisa kita gunakan. Kalau misalkan routing dinamis ketika distance-nya sama maka metrik yang akan bekerja. Jadi metrik itu akan bekerja. Setelah itu apabila distance metriknya sama, kita menggunakan parameter Robin di sini. Jadi menggunakan
parameter yang terakhir itu round robin. Jadi yang ini yang dinamis, sedangkan untuk yang statik ini apabila distance-nya sama antara A dan C, maka dia itu menentukan jalur dalam menentukan jalur backupnya itu akan secara acak. Jadi kalau misalkan di sini satu sama sama satu, maka itu akan catak acak ya. Baik itu menggunakan A ataupun bisa menggunakan yang C. Jadi seperti itu untuk prioritas pemilihan routingnya. Dan oke, mungkin itu saja untuk penjelasan routing overview kali ini. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini dan saya cukupkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.